Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Subiandani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, program studi pendidikan agama Islam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi peran WhatsApp sebagai media pembelajaran atau perkuliahan. Nah, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu mengenai keaktifan belajar dalam perkuliahan. Nah, keaktifan belajar dalam perkuliahan sangat diperlukan karena dengan keaktifan ini pembelajaran akan dapat meningkatkan potensinya terhadap materi kuliah. Nah, dengan demikian keaktifan didapat dari dalam proses pembelajaran. Apabila mahasiswa aktif, maka mahasiswa tersebut akan dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan belajar mandiri seperti mempelajari bahan belajar melalui WhatsApp. Nah, oleh sebab itu perlu diciptakan pembelajaran yang sangat aktif untuk mendukung potensi mahasiswa. Nah, pembelajaran yang aktif itu dapat dimaksud untuk mengoptimalkan atau penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, jadi keaktifan belajar adalah upaya peserta didik dalam mengembangkan atau memperluas potensi diri melalui kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar yang maksimal. Nah, jadi di sini menurut Usman, cara yang paling tepat atau yang paling baik untuk digunakan pendidik atau mahasiswa untuk memperbaiki keterlibatan peserta didik antara lain dengan meningkatkan persepsi peserta didik secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga mendapatkan respon yang aktif dan baik dari peserta didik. Nah, jadi melakukan masa transisi antara kegiatan dalam mengajar dengan cepat dan luas atau memberikan materi ajar yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan mengajar yang akan dicapai. Nah, jadi mengusahakan agar pengajaran dapat lebih memacu minat peserta didik. Jadi keaktifan belajar melalui pesan WhatsApp salah satu cara yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik secara mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat merangsang atau mengembangkan bakat yang dimilikinya. Nah, hal ini untuk melatih peserta didik agar dapat berpikir secara kritis dan dapat memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sebuah tokoh dalam mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, memberikan dorongan atau menarik perhatian peserta didik sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua itu menjelaskan tujuan instruksional atau kemampuan dasar pada peserta didik. Nah, yang ketiga itu mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan stimulus atau masalah topik dan konsep yang akan dipelajari. Nah, yang kelima itu ada memberi petunjuk kepada peserta didik untuk bagaimana cara mempelajarinya. Nah, yang keenam itu memunculkan aktivitas atau merangsang pikiran siswa itu agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketujuh itu memberi umpan balik. Nah, yang ke-8 itu melakukan tagihan. Apa itu tagihan? Yaitu tagihan-tagihan kepada peserta didik berupa tes sehingga kemampuan mereka selalu terpantau dan terukur. Nah, yang ke-9 itu menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pembelajaran. Nah, ada juga menurut tokoh lain, keaktifan itu mencakup banyak hal. Nah, yang pertama itu peserta didik mau mencatat atau sekedar mendengarkan penjelasan guru. Nah, yang kedua itu peserta didik memperhatikan hal-hal yang dijelaskan oleh guru tentang materi pelajaran. Nah, yang ketiga itu peserta didik mencatat tugas yang diberikan dan mengerjakan tugas rumah. Nah, yang keempat itu peserta didik mau berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan pelajaran. Nah, yang kelima itu peserta didik mampu melibatkan diri mau berdiskusi dalam proses tanya jawab dalam kelas. Nah, yang keenam itu peserta didik mau terlibat dalam menyimpulkan pembelajaran bersama guru dan teman-temannya. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa peran WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah metode penelitian menunjukkan peran positif dalam perkuliahan. Nah, jadi penggunaan WhatsApp dalam perkuliahan ini dapat membantu siswa atau mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan sesamanya maupun dengan dosen pengampu perkuliahan.
Nah, kesempatan belajar maupun mengakses materi perkuliahan dapat berjalan lebih efektif dan cepat, serta dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Penelitian lanjutan sebaiknya dilakukan untuk menyelidiki peranan penggunaan WhatsApp untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Peningkatan kualitas jaringan internet sebaiknya dilakukan untuk menjamin atau semakin optimalnya penggunaan aplikasi dalam proses pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.